Berapa banyak yang siap dan ready untuk mendengarkan firman Tuhan bisa katakan, wuh! Nggak kedengaran, ini kayak ibadah lansia guys. Saya percaya kalian jauh bisa lebih keras teriakan wunya, oke? Sekali lagi, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan bisa teriakan wuh! Yes, oke. Teman-teman, di tengah-tengah kita ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa pasti gitu kan. Seorang hamba Tuhan yang culture, saya bisa bilang kayak gitu. Seorang yang selalu menjadi berkat buat setiap kita. Kalau teman-teman dari high up gitu kan, event kita 2019 gitu, itu jadi berkat yang luar biasa. Bahkan secara personal menjadi apa ya, mentor juga buat saya pribadi, juga buat beberapa teman-teman para youth leader yang bukan hanya ada di satu kota. Beliau ini meluangkan banyak waktu untuk menginvestasikan hatinya buat generasi yang sudah tidak bisa dilakukan lagi, hatinya itu di situ gitu kan. Dan saya percaya hari ini, saya percaya beliau ini akan jadi berkat besar juga buat setiap kita. Amin. Kita sudah datangin jauh-jauh dari Bandung. Saya berdoa teman-teman terus pasang telinga seperti seorang murid, hati yang haus dan lapar, serap seperti spon yang benar-benar apapun yang dikatakan oleh beliau ini bisa menjadi kekuatan buat setiap kita dan aminkan setiap pesannya. Amin. Oke, tidak lama-lama lagi kita sambut Pastor Victor Waang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Pastor Victor. Oke, selamat pagi semua. Tenang aja, saya bukan mau sulap. Bersyukur ada di sini. Boleh nggak kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Tadi waktu penyembahan, ini yang Tuhan taruhkan di hati saya. Saya nggak tahu buat siapa, tapi jelas banget Tuhan tuh bicara di hati saya kayak gini, bahwa Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai dengan setiap kita. Tuhan masih akan terus mengerjakannya dalam setiap kita. Mungkin ada yang berpikir kayaknya saya udah di sini deh. Kayaknya hidup saya stuck di sini. Kayaknya hidup saya gak akan kemana-mana lagi. Tapi tadi di penyembahan jelas Tuhan bilang enggak, hidup kamu gak akan di sini. Kamu akan bergerak semakin naik. Kamu akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Kamu akan naik dan enggak menjadi turun. Jadi kalau ada yang berpikir, kayaknya hidup saya akan gini-gini aja, akan biasa-biasa aja. Saya mau katakan enggak seperti itu. Saya sangat percaya Tuhan sedang mengerjakan hal yang besar buat setiap kita. Mari responi setiap momen sekecil apapun. Karena saya yakin dan percaya belum selesai. Saya percaya kalau kita masih hidup, masih ada pengharapan. Jadi bilang kiri kanannya, saya senang kamu masih hidup. Nah, saya temukan ada 3 hal penting dalam hidup ini. Yang pertama adalah keselamatan hidup. Karena dengan keselamatan hidup yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari neraka yang kekal. Tapi hal kedua yang penting adalah pasangan hidup. Karena kalau salah memilih pasangan hidup, kita akan menikmati neraka sebelum waktunya. Dan yang ketiga adalah tujuan hidup. Karena kalau salah memilih tujuan hidup, kita akan menikmati neraka di bumi. Jadi keselamatan hidup, pasangan hidup, tujuan hidup adalah penyebab saya mendedikasikan hidup saya buat generasi. Supaya generasi ini bertemu dengan keselamatan hidupnya. Bertemu dengan juga pasangan hidup yang tepat yang dari Tuhan. Dan juga bertemu dengan tujuan hidupnya. Pastor, kok saya belum dapat tenang. Kan saya tadi udah bilang akan indah pada waktunya. Nah, saya diberikan tema unlock your potential. Membuka setiap potensi yang ada yang dalam kita. That's why saya tertarik kasih judulnya discover your purpose.
menemukan tujuan. Nah, satu kali anak rohani saya yang perempuan, dia ceritanya ada seorang pria yang hendak mendekati dia. Jadi boleh, karena saya belum pernah kenal dengan pria ini, boleh saya mau ketemu. Jadi kita makan di sebuah mall di kota Bandung. Nah lagi makan, saya sama istri saya juga, dia bawa calon pasangannya. Terus saya tanya ke si pria ini, saya tanya, kamu suka sama anak rohani saya ini? Ya pastor suka, dia baik, dia pengertian, dia luar biasa sekali. Oh pasti karena dia anak saya, itu nurun dari saya. Agak sombong dikit sebenarnya, gak boleh sombong ya. Terus saya tanya, kamu umur berapa sekarang? Disebutkan umur sekian. Wow, di umur sekian kamu, kalau boleh saya tanya, kamu udah ngapain aja? Coba ceritakan ke saya, achievement apa yang sudah kamu capai di umur kamu sekarang ini? Dia mukanya langsung merah. Terus dia ngelihat ke anak rohani saya ini yang perempuan. Terus bisik-bisik. Terus dia bilang, pastor permisi ya, saya pergi sebentar. Oh ya silahkan saya bilang. Terus saya tanya, tadi dia bilang apa? Dia mau ke toilet kak katanya. Akhirnya oke, gak apa-apa kamu ke toilet, saya tunggu. Sampai makanannya selesai, kita makan, dia gak balik-balik lagi. Sampai mallnya tutup juga dia gak balik-balik lagi ke sana. Terus saya bilang ke anak rohani saya nih, jangan mau lagi kalau dideketin sama dia. Enggak jelas. Kenapa gak jelas? Karena saya tanya, kamu udah ngapain aja? Dengan umur kamu seperti ini, achievement apa yang sudah kamu punya? Nah, kenapa dia gak bisa jawab achievement apa yang dia punya? Kenapa? Karena achievement dimulai waktu kita mengerti potensi dan menggenapi tujuan hidup yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kita. Kalau kita gak mengerti potensi yang kita punya dan menggenapi tujuan hidup yang ada, kita gak akan pernah punya achievement dalam hidup. Nah, saya suka banget founding father Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Insinyur Soekarno berkata gini, berikan aku 10 anak muda, maka akan ku goncangkan dunia. Ini statement Bung Karno yang sangat viral. Saya waktu dulu udah ngomong ini belum ada Instagram ya. Kalau ada ini sangat viral banget. Dia sangat yakin dengan potensi anak muda. Bahkan dia ngomong gini, kasih saya 10 anak muda, maka saya akan goncangkan dunia. Kalau Presiden Soekarno aja sangat yakin dengan potensi anak muda, bahkan kalau dia punya 10 aja dia akan goncangkan dunia. Kenapa kita enggak yakin dengan potensi yang besar yang Tuhan sudah taruhkan buat setiap kita? Bahkan Bung Karno sangat yakin kalau dia dikasih 10 aja, maka anak muda itu akan menjadi pembuat sejarah, akan menjadi pengubah sejarah. Why? Karena Bung Karno yakin dengan potensi yang anak muda punya. Nah, apakah itu potensi? Potensi adalah sebuah talenta, karunia, kemampuan yang belum terekspos, yang belum keluar. Sebuah kekuatan yang masih terpendam. Suatu kekuatan yang masih terselubung dalam kehidupan kita. Jadi masih unlock, masih kekunci, masih kependam, masih kesimpan, masih kekubur, masih terselubung, belum keluar. Nah, kalau saya punya 1 buah telur, tahu nggak? 1 buah telur itu berpotensi menghasilkan peternakan ayam yang besar. Mengapa? Karena 1 butir telur itu
akan menghasilkan 1 ekor ayam. Dan ketika tumbuh dewasa, ekor ayam ini ke gereja Elohim, membangun hubungan, ketemu dengan pasangan hidupnya, kemudian dia menikah, punya anak lagi, maka dari 1 ekor ayam akan menjadi peternakan ayam yang besar. Jadi 1 telur ayam berpotensi menghasilkan peternakan ayam yang besar. Hal yang sama, kalau saya punya 1 biji apel yang kecil, 1 biji apel ini kalau berpotensi menghasilkan perkebunan apel yang besar. Kalau saya tanam, maka biji apel ini akan menjadi perkebunan apel yang sangat besar. Jadi di dalam sini itu punya potensi untuk menghasilkan peternakan ayam yang besar. Di dalam sini itu punya potensi untuk menghasilkan perkebunan apel yang besar. Nah, ketika potensi kita tercapai, maka tujuan hidup kita akan tercapai. Nah, tujuan hidup yang kita hidupi untuk menjawab panggilan Kristus di dalam hidup kita, katakan amin. Bahkan kehidupan yang tanpa tujuan, kita hanya akan lahir, hidup, mati. Dalam bahasa Jawa apa ya? Kalau dalam bahasa Sunda, kehidupan yang gak punya tujuan itu hardolin. Maaf ya agak jorok. Dahar, apa itu dahar? Makan ya? Makan. Modal itu apa ya? Buang air besar, apa tuh? Ya itulah ya. Pup, ulin itu jadi main. Jadi orang yang gak punya tujuan hidup, kerjaannya gini, makan, BAB, main. Hidup kita lebih dari itu. Nah, ini hal yang saya takutkan. Jangan sampai kita bertambah tua, tapi gak banyak hal yang dapat saudara capai. Hidup itu cepet banget. Nah, ada video klipnya, bisa dikasih lihat. Yang apa? Video klip yang live short. Ada? Kita kasih tangan dulu buat tim multimedia kita. Very good. Pasti tadi pagi saat teduh nih, jadi kurang peka nih. Oke, nah teolog Puritan William Persson berkata seperti ini. Segera setelah seseorang percaya kepada Kristus, ia harus bergumul menemukan panggilan hidup dari Tuhan bagi dirinya. Jadi teolog ini bilang, setelah lahir baru kita perlu segera mencari tahu apa yang menjadi tujuan hidup buat hidup kita. How to we discover our purpose? Yang pertama, bertanya pada Tuhan. Karena untuk mengetahui tujuan dari sesuatu, jangan tanya kepada sesuatu tersebut. Tapi tanyalah kepada penciptanya. Untuk mengetahui buat apa mic diciptakan, jangan tanya pada mic ini. Kita perlu bertanya kepada orang yang menciptakan mic. Karena kalau saya nanya ngomong mic, untuk apa kamu diciptakan? Mic, ngomong mic, please. Jangan sombong dong, ngomong please. Maka sampai kapanpun mic ini gak akan pernah ngomong. Kita perlu cari tahu kepada siapa penciptanya. Untuk apa saudara diciptakan, engkau perlu bertanya kepada penciptamu yang adalah Tuhan Allah kita. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan yang saya tahu gini, waktu kita mengejar Tuhan, kita akan menemukan Tuhan.
apapun tujuan hidup yang Tuhan taruhkan buat saudara, ini yang saya percaya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang Tuhan janjikan buat setiap kita. But Pastor Victor, saya udah baca Alkitab sih. Saya udah tanya Tuhan sih. Kok saya belum tahu ya gimana sih caranya Tuhan ngomong. Nah, saya temukan terkadang Tuhan menyatakan tujuannya yang pertama lewat audible, terdengar lewat suara. Tapi hampir 90% kita mendapatkan tujuan hidup waktu kita mendengar Tuhan bicara lewat hati nurani kita. Jadi saya sering temukan Tuhan tuh ngomong di hati kita. Itu sebabnya kita perlu tahu bahwa hati nurani kita tempat Tuhan bicara. Hati nurani kita itu kayak kompas buat hidup kita. Hati nurani kita itu kayak alarm untuk Tuhan bicara. Mari belajar untuk peka. Dan mulai melatihnya dengan hal-hal yang kecil. Contoh, beberapa waktu yang lalu anak rohani kami, Dani sama Cesia, istri sedang hamil. Terus tiba-tiba saya tuh dan istri saya tergerak untuk kirim susu kacang kedelai. Susu kacang kedelai. Tiba-tiba siang-siang tergerak. Jadi kami kirim dari Bandung ke sana. Waktu kami kirim, mereka kaget. Kenapa kaget? Ternyata beberapa hari ini mereka sedang cari itu. Dan gak menemukan. Dan kaget banget ternyata kami kirim. Nah, melatih hati nurani kita perlu mengerjakannya. Even salah, it's okay. Yang penting kita perlu melatih kepekaan hati nurani kita. Suatu kali kita lagi doa, lagi encounter. Seperti kita kemarin baru spiritual journey. Nah, lagi encounter pemulihan hati Bapak. Jadi saya tergerak mendoakan seorang anak namanya Adne. Sekarang dia udah di Australia. Terus saya doakan Adne, ampuni Bapak kamu. Apapun yang sudah dia buat, lepaskan pengampunan buat papa kamu. Oke, terus dia bingung lihat saya. Oke, dia makin bingung, saya juga makin bingung ya. Terus saya gak mau kalah. Oke, sekarang kamu ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus. Sekarang saya lepaskan pengampunan buat bapak saya. Dia makin bingung lagi, cuma dia ikutin juga. Saya lepaskan pengampunan buat bapak saya. Saya bilang, keluar. Roh kepahitan keluar dalam nama Yesus. Wah, kayak keren banget, kayak gagah. Keluar. Oh. Selesai encounter, Adne nyamperin saya. Pastor Victor, boleh ngomong bentar? Oh, boleh. Gimana tadi? Kamu merasakan kelepasan? Merasakan sukacita? Enggak sih, saya bingung. Bingung kenapa? Pastor Victor, saya itu gak pernah punya masalah dengan bapak saya. Bapak saya itu baik banget. Saya itu masalahnya dengan mama saya. Saya kepahitan dengan mama saya. Waktu dia ngomong gitu, aku pengen menghilang rasanya. Saya malu banget. Udah keren-keren, keluar. Ternyata salah. But it's okay. Kenapa? Karena saya pikir kita perlu melatih hati nurani kita untuk semakin tajam. Waktu kita melatih buat hal-hal yang kecil, nanti buat hal-hal yang besar, saudara akan semakin peka. Waktu saya mendekati yang sekarang jadi istri saya, Lydia. Waktu saya deketin dia, waktu itu deketinnya masih agak susah. Di saat yang bersamaan, ada anak rohani dari istri saya. Baik banget, ini anak rohaninya baik banget.
perhatian banget sama saya. Rumah saya itu kan di pinggir gang ya. Masuk ke gang, hari itu belum ada Gojek. Dia itu bela-belain ke rumah saya. Waktu dia ke rumah saya, semua orang di rumah saya pada kaget. Bahkan di perkampungan saya pada kaget. Karena mungkin untuk pertama kalinya ada orang putih Cina ke rumah saya. Nah akibatnya saya jadi kayak Lydia kah atau yang ini kah? Tapi yang ini kayaknya baik banget. Suatu kali saya sakit. Waktu saya sakit yang datang ke rumahnya bukan hanya dia bawa mamahnya ke rumah saya. Jadi kan wah galau tingkat tinggi. Yang ini dikejar susah, yang ini kok baik banget ya. Nah dalam kebimbangan itu hati nurani mulai bicara. Yang ini baik, tapi kayaknya dia nggak sayang sama fisik kamu. Dia sayangnya hanya sama kamu. Yang ini dikejarnya susah. Tapi dia nggak hanya sayang sama kamu. Dia juga sayang sama visinya kamu. Jadi akhirnya saya putuskan oke deh. Saya mendoakan, saya mengejar yang sekarang menjadi istri saya. Why? Karena saya berhasil melatih kepekaan hati nurani. Hal yang sama dengan tujuan hidup. Ada masa-masa di mana gereja kami mengalami masalah besar. Sekitar tahun 2004. Jemaat yang senior keluar dari gereja kami. Nah waktu jemaat yang senior, yang profam keluar dari gereja kami ke gereja lain, tinggal next gen-nya. Nah tahu dong next gen kan potensinya besar, semangatnya besar. Tapi kan perpuluhannya belum besar. Next gen kan semangatnya luar biasa ya nggak sih, makan apa aja. Tapi kan persembahannya on the way akan menjadi besar. Jadi hari itu saya masih ingat kita nggak digaji full timer 6 bulan. Nggak digaji 6 bulan, beberapa udah pada keluar. Karena beberapa udah pada menikah jadi mereka harus keluar. Saya bilang jangan keluar. Enggak bro, saya harus keluar. Saya punya anak, punya istri. Karena hari itu keuangan kami hanya bisa membayar gaji office boy. Tapi staff kami nggak bisa. Nah di tengah-tengah itu ada satu gereja lain dari Jakarta kontak saya. Pastor mau nggak pindah ke Jakarta? Dikasih rumah, dikasih mobilnya hari itu lupa Avanza kalau nggak salah. Dan dikasih gajinya nggak besar 10 juta. Tapi tahun 2004 itu gaji lumayan besar tuh. Nah kan saya sangat Tuhan ini yang mana? Kalau saya ke Jakarta buat jual narkoba tentu salah. Ini saya ke Jakarta buat jadi gembala pelayanan. Bahkan kayak ini dikasih fasilitas. Mulai muncul God vision, God provision. Kok di sini nggak ada provisionnya? Visinya ada, kok gak digaji 6 bulan. Dalam pergumulan, Tuhan ngomong sama saya. Kamu tetap di sini. Kamu jangan pindah gereja, jangan pindah kota. Kamu tetap di sini. Tuhan bicara lewat hati nurani. Jadi bagaimana buat menemukan tujuan hidup? Yang pertama bertanya pada Tuhan. Dan waktu Tuhan ngomong, dia lewat audible, tapi hampir semua kebanyakan dia ngomong lewat hati nurani. Tapi yang kedua adalah baca manual book. Apakah manual book? Manual book adalah pemikiran sang pencipta tentang produk yang disusun dalam sebuah buku. Jadi manual book sangat penting. Karena manual book adalah pemikiran sang pencipta tentang produk yang disusun dalam sebuah buku. Contoh, kalau saudara beli sepatu. Kalau saudara beli sepatu ini ada manual booknya. Mana ya? Oh ini nih. Ini karena ini sepatu ada manual book. Ini manual book sepatu Nike ini. Yang pertama adalah digunakan di kaki. Ini jelas nomor 1 digunakan di kaki. Jadi Elohimers kalau beli sepatu please jangan ditaruh di jidat. Please jangan ditaruh di tangan. Ini jelas
digunakan di kaki. Jadi kalau sepatu saudara digunakan di tangan, dimasukkan, pasti nggak akan maksimal. Yang kedua, digunakan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, dalam kondisi lembab atau basah, keringkan di tempat terlindung dari sinar matahari dengan sirkulasi udara yang baik. Sepatu aja ada manual booknya. Apalagi kalau kita beli mobil juga ada manual booknya. Mobil saudara akan berfungsi dengan baik waktu kita baca manual, ini manual booknya dari mobil Mercedes, bukan Avanza. Hal yang sama, kita punya manual book yaitu Alkitab. Ini manual booknya kita. Kok tebal pester yang kok buku yang naik tadi tipis? Karena hidupmu jauh lebih berharga. So that's why kita perlu baca manual book kita. Mulai bangun pagi dengan baca manual book. Akhiri di malam hari dengan baca manual book. Saya percaya waktu kita baca manual book, kita akan bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta. Kalau kita nggak baca manual book, maka akan mengakibatkan saya tidak maksimal menggunakan mobil ini. Kalau saudara nggak membaca manual bookmu, maka saudara nggak akan mengoperasikan hidupmu dengan maksimal. Suatu kali saya antar anak saya, jemput anak saya pulang dari sekolah. Di tengah jalan Nicole bilang ini, Dedi boleh dong Nicole pinjam kunci mobil. Oke, jadi saya kasih kunci mobilnya ke Nicole. Jadi saya nyampe rumah, saya tuh buru-buru pengen ke toilet, saya pengen buang air kecil hari itu. Waktu ke toilet, beres, saya mau ke mobil, ambil kunci mobil buat matiin mesin segala macam. Dan waktu saya ke mobil, anak saya Nicole udah keluar dari mobil. Ini mobilnya agak canggih. Sepersekian detik mobilnya ngunci sendiri. Dalam keadaan mesin masih nyala. Jadi saya tanya sama Nicole, mana kunci mobilnya? Yang mana Dedi? Tadi kunci mobil yang tadi. Nicole lupa Dedi taruh di mana. Jadi mobilnya masih nyala terus. Jadi ini kan gimana? Jadi saya panggil office boy datang ke rumah saya, namanya Tino. Ini tolong buka mobil pintunya supaya saya bisa ambil kunci mobilnya biar matiin mobilnya. Wah, dia nggak bisa, akibatnya dia panggil orang ke rumah. Orangnya canggih banget, hanya pakai mistar panjang gitu, dibuka, saya nggak ngerti gimana caranya, mobilnya kebuka, saya baru pencet tombolnya, startnya baru mati. Dan saya nyari di mana kunci mobilnya. Jadi ada 3 orang dewasa nyari kunci mobil. Dibuka karpetnya, gak ketemu. Akhirnya saya duduk mikirin, ini anak gua taruh kunci mobil di mana ya? Ternyata kunci mobilnya Nicole gantung di handle pegangan tangan yang di atas. Baru saya ambil. Saya tutup pintunya. Karena saya penasaran, saya ambil buku manual booknya. Jadi bukunya mobil ini udah lama, untuk pertama kalinya saya baca manual booknya. Tentang kunci mobil, handle pintu. Waktu saya buka manual booknya, saya kaget. Ternyata di handle pintu mobil saya itu ada tombol kecil. Yang kalau saya pencet, kebuka dong pintunya. Saya nggak perlu panggil orang untuk bukain pintu, nggak perlu. Tinggal dipencet handle pintu itu ya, lubang apa? Ada tombol kecil itu kebuka. Terus saya cobain, astaga kebuka dong. Kenapa saya panggil orang, panggil office boy, bayar orang? Karena saya nggak baca manual booknya.
kita perlu baca manual buku kita. Supaya kita dapat mengoperasikan hidup kita dengan maksimal. Katakan amin. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tapi yang ketiga adalah kita perlu tertanam di rumah Tuhan. Untuk membuka potensi hidup kita, engkau perlu tertanam di rumah Tuhan. Jadi udah benar kalau 10:30 datang ke sini. Tapi kalau ke sini hanya buat manasin bangku, kurang benar. Kalau saudara ke sini hanya buat datang doang, gak pernah akan menemukan tujuan hidup saudara. Lihat, engkau ke sini perlu mulai terlibat di dalam pelayanan. Hanya waktu kita terlibat di dalam pelayanan, maka kita akan mengeluarkan semua potensi yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kita. Jadi Elohimers, please jangan hanya datang ke sini dan pulang. Jangan. Tanya ke semua para pemimpin di sini, apa yang dapat saya bantu? Mulai terlibat dalam pelayanan. Kenapa? Karena work is the key to release potensial. Waktu engkau mengerjakan sesuatu, itu adalah kunci untuk kita dapat melepaskan potensinya kita. Kalau kita nggak pernah bekerja, melayani, nggak mungkin. Saya punya head of volunteer kami, namanya mungkin pernah dibagi oleh Pastor Aryan. Namanya Ayu dan Robin. Dia itu head IO kita. Ada sekitar 10 tahun lebih. Sangat bagus kalau dia jadi IO-nya. Dan you know what, sekarang dia dipercaya oleh sebuah perusahaan wedding organizer dari Jakarta namanya Ohana untuk megang daerah Bandung. Bahkan kemarin dia buka cabang di Cirebon. Bahkan kemarin dia mau buka cabang lagi di beberapa daerah. Dulunya dia IO di gereja. Semua. Saya punya anak rohani, Henry Wang. Yang tadi, yang ahli makanan Indonesia itu. Dia dari mahasiswa sangat radikal. Dia orang pertama yang mengusulkan ke saya untuk buka ibadah gereja pelayanan kampus sendiri. Jadi di Unpar dia mulai gereja kampus pertama hari itu. Dan saya lihat dia punya potensi yang besar. Dan you know what, sekarang dia kerja di beberapa perusahaan, company besar. Bahkan sekarang dia ngambil Mixu. Tahu Mixu ya? Mixu. Oke, Mixu. Yang gambarnya kayak gitu ya. Gitu. Tahu ya. Dia udah buka 50 brands. Sekarang dia lagi membuka 100 cabang lagi. Total dia membuka 150 cabang. Di mana dia dilatihnya itu di gereja. Di gereja jadi pemimpin, jadi pelayan, membuka setiap potensi yang ada di dalam diri dia. Jadi mari berbondong-bondong, hadirilah, ramaikanlah, terlibat di dalam pelayanan. Bahkan saya percaya waktu terlibat dalam pelayanan, engkau gak hanya akan bertemu dengan tujuan hidup. Banyak kali dalam pelayanan bertemu dengan pasangan hidup. Sama-sama jadi usher, lihat-lihatan. Hai juga. Minggu depannya kamu lagi, iya aku lagi. Udah gitu, udah jadi usher mau ke toilet, ketemu lagi. Tinggal di mana? Saya Victor, kamu siapa? Oh aku Mince, oh oke. Karena emang 90% pasangan hidup bertemu secara natural. Jadi mulai terlibat di dalam pelayanan. Nah, karena dulu saya berpikir menemukan tujuan hidup yang penting berdoa saja. 40 hari. Belum ketemu tambah lagi 60 hari. Belum ketemu tambah lagi, jangan ntar mati lagi. Tapi saya temukan justru potensi ditemukan, tujuan ditemukan bukan waktu kita mengurung diri di kamar. Tapi waktu kita mulai terlibat di dalam pelayanan. Musa menemukan panggilan hidupnya, melepaskan Israel dari Mesir,
justru ketika Musa bekerja mengembalakan kambing domba mertuanya. Betul ya? Yusuf menemukan panggilan hidupnya, menyelamatkan Israel dari kelaparan justru waktu Yusuf sedang bekerja sebagai Perdana Menteri di Mesir. Hal yang sama dengan Petrus, menemukan panggilan hidupnya waktu dia sebagai bekerja melayani Tuhan Yesus. Waktu kita melayani, saya berdoa engkau akan menemukan tujuan hidupmu dan potensimu akan berkembang. Katakan amin. Nah, apa yang saya lihat sekarang? Tadi pagi saya kemarin kalau nggak salah saya cerita, mari melihat generasi ini dengan penuh harapan. Saya nggak pernah nyangka generasi yang saya layani tahun 2023 tahun berlalu, mereka menjadi orang-orang yang hebat. Mereka menjadi pebisnis yang hebat. Mereka menjadi orang-orang yang politikus yang hebat. Mereka menjadi penyanyi yang hebat, menjadi atlet yang hebat, apalagi dosen yang hebat. Mari setiap pelayan Tuhan waktu melayani generasi, lihat benar-benar dengan kacamata iman. Karena betul saya lihat sekarang mereka beda banget. Januari kemarin anak saya ulang tahun. Waktu anak saya ulang tahun, dia bikin make a wish, terus saya taruh video, buat video. Make a wish-nya dia ada dua, salah satunya dia pengen pindah rumah ke Kota Baru Parahyangan supaya lebih dekat ke sekolahnya dia. Saya upload di Instagram. Nah ternyata beberapa orang dengar. Dan Maret saya baru pulang dari Bali. Saya landing, ditelepon, bisa nggak ketemu saya sebentar? Oh iya boleh. Kenapa? Saya ketemu dia, ada masalah apa? Dia ceritakan bisnisnya sedang dalam masalah, bahkan April nanti dia harus bayar ribuan karyawan THR. Sebelum dia pulang dia ngomong gini, saya udah putuskan sama istri, kakak kan suka ya rumah yang ini. Oh suka banget sih, suka banget. Kita udah kasih DP-nya ya, gimana? Ya kita udah kasih DP 2,5 M, kakak tinggal terusin aja kak cicilan per bulannya. Jadi bulan ini kami itu bukan pindah rumah, dipaksa pindah rumah. Karena ada orang yang gak bilang-bilang ke kita bayarin DP rumahnya 2,5 M. Siapa dia? Itu yang kemarin saya cerita waktu di Spiritual Journey. Yang waktu pelayanan musik saya tegur karena pelayanan pakai sandal jepit solo warna hijau. Saya tegur, kamu gak menghargai hadirat Tuhan. Wow. Tapi justru kita gak pernah tahu generasi yang kita layani. Kalau 23 tahun kemudian mereka menjadi orang-orang yang berhasil di bisnis. Apalagi di desainer, ilmuwan. Nah yang menarik, sejarah mencatat dan membuktikan bahwa Tuhan membangkitkan the history maker dan the future changer, pengubah dunia adalah orang yang muda-muda. Johannes Gutenberg, namanya aja Yohanes. Dia menemukan mesin cetak. Jadi kalau nggak ada Johannes Gutenberg, ini Alkitab masih pakai tulisan tangan kayaknya. Ada Thomas Alva Edison, lampu pijar. John P. Holland, kapal selam. Jelas, Wright bersaudara orang Kristen, dia menemukan pesawat terbang. Semua orang-orang muda yang Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk menjadi pengubah sejarah. History maker. Pembuat sejarah, bahkan pengubah masa depan. Saya mau invite pelayan musik boleh? Dengan pemain keyboard yang terling gitu ya. Nah, tadi di awal saya cerita. Kalau telur itu punya potensi membuat satu peternakan ayam. Cuma kalau telur itu saya hancurkan, maka saya sedang menghancurkan potensinya. Hal yang sama, biji apel itu kalau saya tanam,
akan punya potensi menjadi satu perkebunan apel. But kalau saya hancurkan biji apel itu, maka saya sedang menghancurkan, bukan menghancurkan satu biji apel. Saya sedang menghancurkan satu perkebunan apel. Waktu saya menghancurkan satu telur, saya bukan sedang menghancurkan satu telur, menghancurkan satu peternakan ayam. Nah, apa yang iblis sedang kerjakan buat generasi? Dia mencoba memasukkan kita ke dalam sebuah box. Dia sedang mencoba memasukkan hidup kita ke dalam box ini. Apa artinya box? Sesuatu yang membatasi, sesuatu yang menguasai, sesuatu yang menekan, sesuatu yang menghambat, sesuatu yang mengikat, sehingga setiap kita nggak dapat memunculkan potensi terbaik kita. Karena iblis mencoba memasukkan kita, dia mencoba memasukkan kita ke dalam box ini. Sebesar apapun potensi yang kita punya, dia mencoba kita memasukkannya ke dalam box ini. Kita kayak diikat, kita kayak dikuasai, kita kayak dibatasi, kita kayak ditekan, kita kayak tertekan. Kita nggak bisa memunculkan potensi terbaiknya kita. But itu yang iblis mau. Dan saya temukan dari generasi ke generasi, iblis selalu mencoba menarik kita untuk masuk ke dalam box ini. Karena dia mau menguasai kita, membatasi kita, dia mau menghambat kita, dia mau menekan kita. Supaya kita nggak dapat memunculkan potensi terbaik yang kita punya. Dan I know that siang ini mungkin saudara yang iblis sedang coba paksa masuk ke dalam box ini. Supaya engkau terkekang, nggak dibatasi, engkau nggak bisa keluar, engkau dihambat. Dan tahu nggak, dari generasi ke generasi, iblis selalu mencoba memasukkan orang-orangnya Tuhan, the history maker, the future changer, dimasukkan ke dalam box ini. Kita mencatat Timotius masih sangat muda ketika menjadi seorang gembala. Iblis mencoba menarik masuk Timotius untuk dia menjadi orang yang sangat minder. Dia sangat minder karena di usia yang masih muda, sekitar 19 tahun, dia diminta Paulus menggembalakan jemaat di Efesus. But waktu iblis mencoba memasukkan Timotius ke dalam box, bahwa dia masih muda, yang digembalakannya udah berumur. You know, Timotius keluar dari box yang mencoba menghambat dia. Alkitab mencatat, Timotius gembala termuda dengan menggembalakan jemaat di Efesus terbesar, 60.000 orang. Di usia masih muda. Yet, iblis coba memasukkan dia ke dalam box. Buat dia keluar. Musa. Iblis mencoba memasukkan Musa ke dalam box keterbatasan fisik. Musa itu gagap. Kalau ngomong lama. Kalau di khotbah 3 jam. Karena lamalah. Mau bilang kita mau pergi besok, lama lah. Orang udah ngantuk kayaknya. Musa ditarik iblis. Iblis coba menarik Musa ke dalam box keterbatasan fisik. But Musa hancurkan setiap box yang mencoba menguasai, membatasi, menghambat, menekan. Alkitab berkata Musa membawa keluar 3 juta orang Israel dari Mesir. Musa mengerti dia punya keterbatasan secara fisik. Tapi dia menyembah Tuhan yang tidak terbatas.
Yefta. Iblis mencoba membawa Yefta masuk ke dalam box ini. Yefta adalah seorang pelacur. Iblis coba masukkan Yefta ke dalam box intimidasi. Kamu Yefta, mama kamu pelacur, mama kamu biasa dipakai om-om, dipakai orang, maaf Yefta, kamu pelacur. But Yefta mengerti. Yefta tahu bahwa iblis gak bisa menguasai masa depan dia. Saya gak ngerti apapun masa lalumu. Ketika iblis hendak mengintimidasimu dengan masa lalumu, Elohimers, intimidasi balik iblis dengan masa depannya. Dan Yefta keluar dari setiap box yang menguasai dia. Alkitab mencatat Yefta menjadi kepala panglima perang atas Israel. Dan dia menjadi hakim atas Israel 6 tahun lamanya. Daud ada kemungkinan dia lahir bukan anak yang diinginkan. Dan dari perlakuan bapaknya Isai jelas bahwa Yakub ditolak. Dan Daud sangat tertolak. Dan iblis mencoba membawa Daud ke dalam box tertolak ini. But Daud tulis di Mazmur, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tapi engkau menyambut aku. Iblis coba bawa Daud masuk dalam box yang membatasi, yang menguasai, yang menekan. Tapi Daud tahu bahwa sekalipun papa mamanya menolak dia, tapi Tuhan menyambut aku. Sejarah mencatat Daud membawa Israel 10 kali lebih besar. Daud raja terbesar sepanjang sejarah Israel. Daud melepaskan pengampunan pada bapaknya Isai. Pengampunan tidak merubah masa lalu kita. Tapi pengampunan merubah masa depan kita. Saya nggak tahu apa yang coba iblis bawa untuk masuk ke dalam box yang dia sedang coba buat. Minderkah? Penolakan? Masa lalu? Keterbatasan fisik? Saya berdoa siang ini engkau menjadi box breaker. Box breaker. Penghancur setiap box yang iblis coba masukkan saudara. Mari menjadi box breaker. Jangan biarkan iblis mengambil hidupmu dan memasukkanmu ke dalam box yang membatasi, yang menguasai, yang menekan sehingga engkau gak mampu mengeluarkan terbaik potensi yang kau punya. Hidup 2 kali, tapi mati sekali. Sesuai perhatikan bagaimana kita mati. Saya berdoa waktu kita mati, kita sudah mengeluarkan semua potensi terbaik kita. Kita menemukan tujuan hidup. Kita gak membiarkan iblis memasukkan kita ke setiap box yang dia coba buat. Amin. Berikan pertama Tuhan kita. Saya undang semua untuk sekali lagi bangkit berdiri. Saya mau kita menyembah tadi yang lagunya Elohimers, Hadiratmu. Wah, tapi lagunya harus diakui ini lagunya bagus banget. Ada di Spotify? On the way, ada. Oke. Kalau ada di Spotify, tolong di likes. Ada di iTunes, tolong di download. Oh God, haleluya.